Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk di dalam renungan malam Alkitab pada saat ini. Kita akan berdoa sebelum kita memulainya. Kita berdoa, segala puji dan syukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan bagi kami. Ya Allah Bapa, mohon urapan dari sorga untuk kami boleh ada dalam firman Tuhan pada saat ini. Urapi hamba untuk menyampaikan firman Tuhan dan maksud kehendak Tuhan bagi setiap para pendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats kita pada malam ini adalah dari Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. Saya akan membawakannya dengan judul Makna Yesus Memperingatkan Yudas. Yohanes 13 ayat 21 sampai 30 di bawah perikop Yesus memperingatkan Yudas. Beginilah bunyinya. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu. Siapa yang dimaksudkannya? Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya Aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Amin. Saudara-saudara, nats ini dilatar belakangi situasi seusai perjamuan malam terakhir saat Tuhan Yesus mengatakan bahwa seorang dari para murid akan menyerahkannya, yang kemudian Rasul Yohanes atas permintaan Rasul Petrus, sebab mereka tidak mengerti maksud perkataan Tuhan Yesus, untuk menanyakan kepada Yesus tentang siapa yang akan menyerahkan atau mengkhianati Tuhan Yesus. Sejak pembasuhan kaki, sebelum perjamuan, Yesus berhasil memberitahu Yudas bahwa Yesus sudah mengetahui rencana Yudas Iskariot yang sudah dikuasai iblis. Karenanya, Yesus memperingatkan Yudas dengan pemberian roti sehingga Yudas menjadi kerasukan iblis. Iblis dan Yudas tunduk diperintah pergi oleh Yesus. Kepergian Yudas supaya terpisah dari murid lainnya mengartikan bahwa Yudas dikeraskan hatinya sehingga tidak dapat bertobat lagi. Karenanya dibiarkan meneruskan rencana pengkhianatannya. Saudara-saudara, peristiwa Yesus memperingatkan Yudas Iskariot ini juga ditujukan bagi saudara sebagai orang Kristen zaman sekarang, supaya tetap setia pada iman Kristen saudara. Karena itu penting bagi saudara memahami makna Yesus memperingatkan Yudas. Pertanyaannya, apa sajakah makna dari Yesus memperingatkan Yudas? Menurut nats Yohanes 13 ayat 21 sampai 30 dan nats lainnya yang terdapat dalam Alkitab,
paling tidak ada 3 makna dari Yesus memperingatkan Judas Iskariot. Yakni, makna yang pertama adalah bahwa Tuhan Yesus mengetahui. Sebagaimana ayat 21. Saudara-saudara, sebelum Yudas benar-benar mengkhianatinya, Tuhan Yesus terlebih dahulu mengetahui dan mengatakan di depan para muridnya tentang akan adanya seorang dari murid-murid yang akan menyerahkannya. Maksudnya mengkhianatinya. Perkataan Yesus ini sebagai sinyal peringatan pertama bagi Judas yang sudah dikuasai iblis. Saudara-saudara, makna perkataan Yesus ini membuktikan bahwa yang pertama, Tuhan Yesus mengetahui sebelumnya apa yang akan terjadi kepadanya. Yang kedua adalah pengkhianatan kepada dirinya bukanlah pengkhianatan oleh manusia, tetapi saatnya sudah tiba bagi Yesus untuk kembali kepada Bapa. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah bahwa Tuhan Yesus memberi kesempatan. Sebagaimana dimaksud ayat 26. Saudara-saudara, sinyal kedua Yesus kepada Judas adalah pemberian roti sesudah Yesus mencelupkannya. Sesungguhnya saat itu Judas masih sempat bertobat jikalau menyadari kesesatannya dan tidak mengikuti penguasaan iblis. Tentu, saudara-saudara, sebagai orang Kristen, kita patut bersyukur atas anugerah keselamatan yang sudah kita terima melalui penebusan darah Kristus di kayu salib. Penebusan itu kita terima sekali dan berkuasa untuk selama-lamanya. Jadi marilah tetaplah saudara memelihara keselamatan penebusan itu dengan tidak mengikuti keinginan daging, keinginan iblis yang mencemarkan hidup kita. Benar firman Tuhan yang berkata dalam Matius 11 ayat 28 bahwa tangan Tuhan senantiasa terbuka untuk menerima pertobatan. Tapi ingat, waktu kita di dunia ini adalah terbatas. Karenanya, pastikan jangan terlambat untuk bertobat. Mungkin saja, sebagai yang dipercaya Yesus memegang kas, Judas saat itu berpikir tidak akan kenapa-napa untuk berkhianat sekali itu saja. Tetapi rupanya momen pemberian roti itu adalah kesempatan terakhir untuk bertobat. Dan Yudas tidak menggunakan kesempatan itu untuk bertobat. Sehingga menjadi terlambat untuk bertobat. Karena itu pesan dari nats ini adalah supaya kita jangan terlambat untuk bertobat. Lalu makna yang ketiga dari Yesus memperingatkan Judas adalah bahwa Tuhan mengeraskan hati. Sebagaimana ayat 27. Saudara tentu masih ingat bagaimana Tuhan mengeraskan hati Fir'aun dalam Kisah Keluaran 10 ayat 20. Sehingga tangan Tuhan yang perkasalah yang menurunkan 10 tulah untuk mengeluarkan umat Tuhan dari Mesir. Sejarah Fir'aun yang dikeraskan hatinya dan Judas yang saat itu juga dikeraskan hatinya sehingga tidak dapat bertobat lagi, itu menjadi pengajaran bagi kita sebagai orang Kristen pada masa kini. Supaya saudara dengar-dengaran apa perkataan Tuhan bagi saudara. Dengan memiliki kepekaan dan dengar-dengaran firman Tuhan ini akan menuntun saudara jikalau saudara sudah berada di jalan yang tidak benar, sudah merasa di jalan yang sudah tidak benar, segeralah berbalik.
Jangan teruskan perjalanan itu, supaya jangan terlalu jauh menyimpang, yang pada akhirnya Tuhan keraskan hati untuk tidak dapat bertobat dan tidak dapat kembali ke jalan yang benar. Karena itu, berhati-hatilah saudara-saudara, supaya kita semua dengar-dengaran apa kata firman Tuhan bagi saudara. Demikian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini disampaikan tentang peringatan Tuhan Yesus terhadap Yudas. Dan juga bagi saudara-saudara sebagai umat percaya pada masa kini, supaya jangan terlambat bertobat. Yakni makna perkataan Tuhan Yesus kepada Judas adalah bahwa Tuhan mengetahui, dan yang kedua bahwa Tuhan memberi kesempatan, dan yang ketiga bahwa Tuhan akan mengeraskan hati. Karena itu jangan terlambat untuk bertobat. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan ini boleh menjadi berkat dan menguatkan saudara-saudara. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, menit-menit ini Tuhan berikan kami, pimpin kami untuk boleh ada dalam firman Tuhan. Berkati setiap para pendengar, sehingga hidup mereka Tuhan kuasai dengan kasih Tuhan, dan mereka mengikuti jalan Tuhan, setia kepada Tuhan. Karena kami semua sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ucapan syukur kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Ucapan syukur kami kepada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom.